Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas akhir dari mata kuliah Workshop Sistem Informasi Geografis yang berjudul Pemanfaatan Sistem Informasi Geografi untuk Pemodelan Spasial Pengembangan Wisata Pantai di Kabupaten Tulungagung dari kelompok 10. Dan di sini untuk anggota kelompok 10 yakni ada saya sendiri Mustafa Haikal dengan NRP 31205014 dan teman saya Muhammad Andrian Fatullah NRP 31205020. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian, yakni bagian latar belakang dan permasalahan. Sedangkan Andrian akan menjelaskan bagian pembahasan dan penutup. Di sini kita lihat ada daftar prosesnya, yakni yang pertama PPT ini dibentuk ada 4 bagian proses, yakni latar belakang. Latar belakang ini perumusan masalah, ya asal-usul masalah ini terjadi bagaimana. Dan untuk permasalahan ini adalah permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi pada jurnal yang kita analisa, dan penyelesaian adalah suatu langkah untuk menyelesaikan semua latar belakang dan permasalahan ini dari jurnal yang kita analisa, dan penutup adalah kesimpulan dari semuanya. Dan yakni nomor 1 adalah latar belakang. Saya akan menjelaskan pada poin 1, yakni latar belakang. Pariwisata merupakan salah satu industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan tarif hidup, dan mengaktifkan sektor produksi lain. Wisata pantai saat ini telah menjadi salah satu primadona tujuan wisata baik dari mancanegara maupun domestik. Peluang ini telah menjadi inspirasi daerah yang memiliki kekayaan pantai dan laut. Peluang ini telah menjadi inspirasi daerah yang memiliki kekayaan pantai dan laut berusaha untuk melakukan eksplorasi potensi tersebut. Dan pengembangan wisata pantai sebagai alternatif ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah pesisir sampai saat ini masih menghadapi sejumlah kendala yang harus diselesaikan. Dalam pengembangan wilayah pesisir haruslah jelas tujuannya, kemudian ditentukan sifat pantainya, dan kemudian dibuat arahan penggunaan ruang dengan mendasarkan kondisi fisik, menentukan orientasi dan kemampuan masyarakat, dan arti mengetahui daya tampung dan ke masyarakat. Dan selanjutnya harus ditekan potensi ekonomi masyarakat. Hal ini terutama untuk mengetahui orientasi dan fungsi wilayah harus ditentukan berdasarkan tipologi, aspirasi, dan partisipasi. Dan masyarakat dari tipologi, aspirasi, dan partisipasi ini masyarakat harus perlu tahu. Setelah semua faktor diketahui, baru dibuat rencana tata ruang. Optimalisasi pengembangan wisata pantai harus dicernakan. Optimalisasi pengembangan wisata pantai harus direncanakan secara matang dan keterpaduan dalam konsep wilayah kepesisiran. Dan selanjutnya adalah untuk perkembangan teknologi sistem informasi ini, yaitu SIG. Untuk perkembangan teknologi sistem informasi geografi atau SIG saat ini sudah berkembang pesat baik dari segi perangkat lunak maupun dalam aplikasi. SIG saat ini telah banyak digunakan dalam berbagai bidang terkait dengan pengambilan keputusan yang melibatkan data spasial. Komplekan data spasial yang ada di lapangan merupakan salah satu kendala yang sering dijumpai oleh pemerintah untuk menentukan kebijakan. Dengan SIG, kompleksitas data spasial tersebut dapat disederhanakan untuk dapat dianalisa secara tepat, cepat, dan akurat. Demikian halnya dengan data kepesisiran dan pantai sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Tulungagung.
Penggunaan sistem komputer untuk memecahkan masalah keruangan yang ada di permukaan bumi saat ini terus meningkat. Fenomena maupun fenomena ataupun kejadian yang ada di bumi dimodelkan agar bisa digunakan oleh komputer untuk melakukan seperti perhitungan atau analisa. Sejalan dengan perkembangan teknologi komputer, perangkat lunak, dan sistem berbasis data, metode pemodelan dan penyimpanan data spasial juga mengalami perubahan. Salah satu program tersebut adalah penggunaan sistem informasi geografi yang akan digunakan dalam jurnal yang kita analisa. Selanjutnya adalah poin kedua, yakni permasalahan. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi wisata pantai yang banyak dan bervariasi. Namun, dilihat untuk pengembangan objek wisata pantai sampai saat ini belum berkembang dengan baik, bahkan sedikit mengalami kemunduran. Salah satu contoh adalah Pantai Popoh yang berkembang pesat pada tahun 1990 sampai 2000 yang menjadi ikon utama wisata pantai di Kabupaten Tulungagung. Namun, kondisi tersebut berbalik dengan kenyataan saat ini. Sarana dan prasarana yang tidak terurus dengan baik, perubahan fungsi lahan menjadi tempat pelelangan ikan, menambah ketidaknyamanan pengunjung. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Tulungagung pernah mengembangkan wisata pantai yang baru yang dapat menjadi andalan industri pariwisata ke depannya. Berdasarkan data Bapeda di Kabupaten Tulungagung tahun 2012, ada 10 pantai yang berpotensi untuk dikembangkan. Ke-10 pantai tersebut antara lain Pantai Popoh, Sidem, Gemah, Bayem, Kelatak, Ngarap, Rumbun, Grengan, Gan, Sine, dan Molang. Berdasarkan konsep tentang pantai tersebut, bahwa pantai ini memiliki karakteristik sebagai berikut ya. 1. Pantai berhubungan dengan laut langsung. 2. Pantai berkedudukan di antara garis air tinggi dan garis air rendah. 3. Pantai dapat terjadi dari material padu, lepas, atau lembek. 4. Pantai yang bermaterial lepas dengan ukuran kerikil atau pasir disebut gisik. 5. Pantai dapat berelief rendah, datar, berombak, atau bergelombang. Dan yang terakhir adalah pantai secara genetik dapat berasal dari bentukan marin, organik, vulkanik, tektonik, fluvimarin, dan sebagainya. Dan untuk poin ketiga, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Andrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Andrian Fatullah dari kelas 2 D3 ITA dengan NRP 31205000020. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Mustafa Haikal, pada bagian penyelesaian. Oke, di sini ada flowchart, yaitu flowchart penyelesaiannya. Di sini ada peta rupa bumi Indonesia, citra landas 8, citra whiteboard, lalu lokasi objek wisata, peta administrasi Kabupaten Tulungagung. Nah, jika dia itu akan mengarah ke peta objek wisata. Nah, jika sudah, dia itu akan mengarah langsung ke cek lapangan. Nah, setelah melakukan cek lapangan, dia itu akan mengecek pantai-pantainya berdasarkan tipe karakteristik pantai, kedalaman perairan, lebar pantai, materi dasar, lalu kemiringan pantai, penutup lahan pantai, biodata berbahaya, lalu ketersediaan air tawar, panjang pantai. Nah, setelah cek lapangan sudah selesai, maka akan dilakukan metode scoring. Setelah metode scoring selesai, maka akan didapat peta keseluruhan pantai yang berdasarkan fisik lahan, dikelompokkan secara fisik lahan, aksesibilitas masyarakat, persediaan air. Nah, jika tipe-tipe ini sudah terpenuhi, maka lanjut untuk melakukan analisis dan scoring. Lalu akan diperoleh
peta prioritas pengembangan wisata pantai. Nah, untuk bagian ini peta sampai cek lapangan sampai scoring itu termasuk pengkajian terhadap karakteristik kesesuaian pariwisata pantai. Lalu untuk yang bawahnya ini untuk peta kesesuaian untuk fisik dan lahan, aksesibilitas masyarakat, ketersediaan juga jika sudah disaring maka akan langsung ke proses analisis sistem informasi, geografi dan scoring. Nah, jika sudah maka akan didapat hasil peta prioritasnya. Oke, selanjutnya akan dilakukan analisis kesesuaian lahan. Ini adalah peta kesesuaian lahan wisata pantai yang ada di Kabupaten Tulungagung. Ini adalah pantainya. Oke, di sini terdapat data yang berupa tabel kesesuaian lahan untuk wisata pantai di Kabupaten Tulungagung. Nah, terdapat 10 pantai yang nanti akan diukur atau dikaji terhadap karakteristik tiap-tiap pantai untuk kesesuaian pariwisata pantai. Jadi yang diukur atau yang dihitung nanti itu ada berdasarkan ini SK1, SK2. SK1 itu akan maksudnya itu tipe karakteristik pantai, jadi akan dihitung berapa skor tiap-tiap pantai, yaitu SK1 berdasarkan SK1 itu adalah tipe karakteristik pantai, SK2 kedalaman perairan, lalu SK3 itu lebar pantai, kemudian SK4 itu materi dasar atau sedimen pantai, SK5 itu kemeringan pantai, kemudian SK6 itu kekeruhan pantai, SK7 itu penutup lahan pantai, SK8 biota berbahaya, SK9 ketersediaan air tawar, SK10 panjang pantai. Nah, dari total ini akan didapat jumlah skor dari tiap-tiap parameter ini kan dihitung skor-skornya tiap-tiap pantai akan nanti itu akan dihitung dijumlah maka dapat jumlah skor total skor tiap-tiap pantai. Nah, total skor ini akan digolongkan tingkat kesesuaian pantai. Nah, dari ke-10 pantai ini diperoleh tingkat kesesuaian S1 itu ada 8 pantai. Sedangkan dengan tingkat kesesuaian S2 itu terdapat 2 pantai, yaitu Pantai Kopo dan Pantai Molang. Jadi ke-8 pantai ini nanti yang tingkat kesesuaiannya S1 akan dilakukan pengkajian tingkat prioritas pengembangan pantai. Oke, lanjut. Ini akan dilakukan analisis prioritas pengembangan pantai dengan sistem informasi geografis. Nah, penentuan prioritas itu nanti berdasarkan aspek aksesibilitas, jadi kemudahan jalanan akses untuk menuju tempat wisata tersebut, lalu akses potensi sumber daya air. Jadi pada saat musim panas itu nanti daerah sekitar pantai itu kering atau tidak. Lalu aspek masyarakat itu kepedulian masyarakat terhadap tempat wisata tersebut. Lalu aspek ketersediaan lahan terbuka itu misal pantai tersebut tidak sedang digunakan pelabuhan atau masih kosong dan bisa dibangun untuk tempat wisata. Oke, selanjutnya di sini terdapat data hasil analisis prioritas pengembangan pantai sama seperti yang tadi. Dari ke-8 pantai ini akan dihitung jumlah skornya, akan difilter berdasarkan SK1. SK1 ini adalah jenis pantai, jenis pasir. Lalu SK2 ini adalah ketersediaan lahan. Untuk SK3 ini sifat air tanah. SK4 jumlah mata air. SK5 ini debit mata air. SK6 sifat
mata air, lalu skala 7 aksesibilitas, lalu skala 8 ini keterjangkauan, skala 9 ini kepedulian masyarakat, skala 10 ini kearifan lokal, lalu skala 11 ini jaringan komunikasi, skala 12 tinggi gelombang. Nah, itu kan parameter tadi yang saya sebutkan sudah termasuk dalam aspek penentuan prioritas. Dari aspek-aspek ini, karakter sini akan dilakukan penjumlahan skor, maka yang diperoleh dengan jumlah skor yang tertinggi yaitu ada Pantai Bayam dengan 290 skor, Pantai Kelatak, lalu diikuti dengan Pantai Gerangan dengan 260 skor. Nah, sedangkan ini ketiga pantai ini adalah prioritas pertama. Nah, yang lainnya, yang Pantai Sidem ini prioritas kedua, dan yang lainnya itu adalah prioritas ketiga. Jadi dapat disimpulkan dapat diperoleh ketiga pantai yang layak untuk nanti dikembangkan sebagai tempat wisata. Oke. Dan berikut adalah peta prioritas pengembangan pantai. Di sini ada pantai Gerangan, lalu ada Pantai Bayam dan Pantai Kelatak. Jadi simbol hijau-hijau ini adalah pantai dengan tingkat prioritas yaitu prioritas 1. Dan untuk yang berwarna kuning ini dengan prioritas kedua. Lalu untuk yang berwarna merah ini untuk tingkat prioritas ketiga. Oke, selanjutnya ini adalah hasil analisis tahap 2. Jadi dapat penentuan prioritasnya yaitu ada aspek lahan dan pemandangan yang bagus. Ini terdapat pada Pantai Bayam yang memiliki kelebihan lahan yang relatif masih terbuka dan memiliki pemandangan yang bagus, memiliki akses yang mudah untuk dijangkau oleh semua kendaraan, lalu dengan jaringan komunikasi yang mudah. Kemudian untuk aspek yang ketiga yaitu aspek keunikan selain pantai. Aspek keunikan selain pantai itu terdapat pada Pantai Kelatak. Pantai Kelatak ini memiliki sumber air tawar yang muncul di laut, dan ini merupakan potensi tersendiri jika dapat dikembangkan secara maksimal. Selain objek tersebut, Pantai Kelatak ini juga memiliki gua yang bagus yang namanya Gua Glogok. Gua ini ketika air laut surut dapat digunakan sebagai akses jalan menuju Pantai Bayam yang hanya berjarak sekitar 50 meter yang dipisahkan oleh bukit yang terjal. Kemudian yang terakhir itu ada aspek fungsionalitas. Aspek fungsionalitas ini terdapat pada Pantai Gerangan. Di pantai ini memiliki sumber air yang cukup melimpah baik musim penghujan maupun kemarau, tidak pernah terganggu. Jadi tiap musim itu selalu ada air yang melimpah sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga setempat untuk banyak hal. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian kesimpulan. Dan berdasarkan hasil penelitian dan data yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa pantai di Kabupaten Tulungagung ini memiliki tingkat kesesuaian untuk wisata pantai pada tingkat S1, yang artinya sesuai, yaitu Pantai Bayam, Pantai Sidem, Pantai Gemah, Kelatak, Sine, Ngarap, Brumbun, dan Gerangan. Nah, sedangkan pantai yang memiliki kesesuaian lahan untuk wisata S2 itu artinya sesuai dengan faktor pembatas, yaitu Pantai Popo dan Pantai Molang. Nah, dari kajian hasil tadi dapat ditentukan prioritas pengembangan wisata pantai yang dapat dilakukan sebagai tempat wisata, yaitu Pantai Bayam, Kelatak, Gerangan. Ketiga pantai ini memiliki prioritas pertama untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristiknya. Dan berikut adalah sumber jurnal yang kelompok saya gunakan. Oke, baik, sekian dari penjelasan atau presentasi yang kelompok kami sampaikan.
Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.